Masuki ruangan gedung PDAI karena dialog kebangsaan akan segera kita lanjutkan. Sekali lagi kepada hadirin wa hadirat yang sudah menyelesaikan sholat asar untuk segera masuki ruangan, termasuk yang ada di luar. Gedung, kepada para petugas untuk segera memandu para peserta untuk segera memasuki ruangan. Baik, kita akan segera mulai ya, sambil menunggu melanjutkan Pak Tiasno. Saya bacakan ini komentar-komentar dari saudara-saudara kita di seluruh Indonesia ya, atas komentar apa yang kita lakukan, giat kita pada siang hari ini. Dari Ibu N. Kusdiati Semarang, untuk semua orang, gugat nepotismenya keluarga Jokowi, jadikah bapak-bapak mamanya. Kemudian dari Arifin, saran agar pemaparan Dr. Taufik bisa disampaikan daftar pelanggar hukum Jokowi. Dari Mary, jangan lupa ijazah palsu dan nepotisme. Dari Ibu Ida, harus dimakzulkan karena tidak layak jadi presiden. Dari Ibu Mary lagi, kita sudah kelamaan teori dan diskusi. Percepat makzulkan Jokowi dan people power dah muak. Dari Budianto, PDIP harus tarik segera Hasyim Asyari. Kemudian dari Zunbiruzna, betul kelamaan zolim sama rakyat dan tanah sir apa nih? Oh, kelamaan apa itu zolim terhadap rakyat dan tanah air. Dari Haji Sunayah, harus dimakzulkan karena zolim banget, udah paling memuakkan, udah memalsukan ijazahnya, nggak jelas dan palsu. Dari Ibu Mary lagi, bahan-bahan sudah cukup untuk makzulkan Jokowi, nunggu apa lagi, segera eksekusi. Dari Haji Sunaryo, ayo segera makzulkan. Dari Abuya, sekarang sudah gak usah basa-basi, kelamaan jika ikuti aturan-aturan prosedur impeachment Jokowi, pemimpin rakyat langsung saja menduduki gedung DPR MPR seperti tahun 98, pasti ada korban jiwa, nggak masalah. Yang penting tegaknya NKRI. Ya, nanti kita harus lobby sama yang megang kunci DPR, nanti masuk malam-malam kita. Kemudian siapa dulu anaknya, cerdas atau bukan bang? Kemudian dari Abuya, terus bagaimana caranya Bang Edi? Nah, ini Bang Edi yang ini. Terusannya Bang Edi. Kita rakyat ini sudah muak dengan rezim ini. Ini komentar-komentar ya dari peserta. Suaranya hilang-hilang. Ini dari Bapak Arifin Bandung. Assalamualaikum kepada para narasumber, khususnya Bapak Batubara. Nih, kenapa Penisi 100 dibuat padahal pelanggaran-pelanggaran terus buat Pak Jokowi masih hangat, kasus MK, kemudian kasus KPU, kemungkinan ada lagi drakor yang akan dibuat lagi Jokowi. Dan juga anehnya partai yang ada di DPR nggak pernah bersuara dengan tidak pidana pemalsuan ijazah palsunya Jokowi. Dan aneh juga Polri adem-adem saja, padahal penipuan atau pemalsuan sudah menjadi keresahan publik. Wah, ini luar biasa lagi nih, sudah membuatkan draftnya. Tolong ini bikin draft ya, isi draft ini maksudnya undangan darurat, rakor pemalsuan Jokowi, hari, tanggal, waktu, tempat, acara, persiapan gulingkan Jokowi, sasaran gedung MPR DPR. Ini jadi sudah gregetan Pak, orang sudah memikirkan cara-cara. Kemudian suara tidak ada sama sekali. Baik, saya kira mungkin ini bagian komentar-komentar dari saudara-saudara kita. Mungkin sudah 15 menit lebih ya. Baik, kita lanjutkan dari Pak Tiasno untuk merampungan apa yang tadi telah disampaikan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya lanjutkan ya,
masalah hulu ini sebaiknya juga menjadi pemikiran kita dan usaha kita untuk bisa kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli dan kita mendapatkan pemimpin yang betul-betul Pancasilais sejati. Demikian, oleh karena itu kalau CB-nya itu ada 3. CB1 didulukan sistem lewat MPR, sudah dijelaskan, sudah dilakukan oleh DPD Jenderal Tri Sutrisno yang datang ke sana. Tapi ingat, pada saat itu sudah janji kok ketua umum MPR-nya tidak ada. Padahal sudah janji bahwa itu dia akan menerima. Ternyata itu diminta oleh Jokowi supaya ikut nonton sepak bola di Surabaya 10 November. Ingat, itu berarti ada kekuasaan dipakai untuk mengerjakan juga ketua MPR. Nah, selanjutnya kalau itu nggak bisa, ya harus rakyat, harus sidang istimewa rakyat. Kalau tidak bisa sidang istimewa MPR, sidang istimewa rakyat. Nah, itu kapan dan bagaimana itu nanti. Selanjutnya CB2. CB2 didahului oleh pemimpin. Pemimpin kita bisa lewat yang sudah terjadi, yaitu pemilihan presiden sekarang ini. Dari 3 itu mana yang betul-betul bisa Pancasilais sejati? Yang pertama tentu ketuhanan yang Maha Esa, berarti betul-betul yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu ikut perintahnya dan melaksanakan tugas-tugas dari Allah semata. Ini coba di. Nah, minimal itu kalau tentara itu minimal seorang kesatria. Kami kesatria Indonesia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Yang hilang masa kini itu adalah kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Hilang semua. Oleh karena itu, pilihlah pemimpin minimal itu yang seperti kesatria itu tadi. Begitu ya. Tetapi ingat, tahun 2019 pemilu terjadi enggak? Pemilu terjadi, tetapi pelaksanaannya itu betul-betul tidak jurdil. Betul-betul kekuasaanlah yang menentukan. MK di bawah siapa? Pada waktu itu MK-nya nggak benar dan sebagainya seterusnya. Berapa korban orang-orang yang betul-betul ngitung benar? Hampir 900. Tidak boleh diperiksa, meninggal semua itu. Masa tidak bisa diperiksa? Ini kenapa? Dan sebagainya. Itu karena apa? Itu karena kekuasaan. Kekuasaan itu yang benar, ya. Jadi kalau ini nanti kita menentukan ini pemilu, tapi pemilunya dilaksanakan dengan kekuasaan seperti ini mungkin kekuasaan maunya yang menang mesti nomor 2. Wong menang kono anakku. Ini akan terlaksana. Oleh karena itu, rencana kita ini sebaiknya dilaksanakan sebelum pemilu itu. Karena kalau terjadi pemilu, artinya lebih hebat kejahatannya daripada 2019. Ini yang menjadi pemikiran kita.
Nah, tadi lanjutnya, kalau CB1 tidak bisa, CB2 tidak bisa, ya CB3. CB3 apa? Yaitu sebuah revolusi. Revolusi, kita kembali dengan revolusi. Kalau untuk melaksanakan revolusi, hati-hati. Karena apa? Ini bisa juga oleh pemerintah itu atau oleh kekuasaan itu ini dibiarin dulu, dibiarin. Tapi begitu terjadi, ini langsung dihantam oleh kekuasaan, kemudian ini semua tidak jadi, lanjutkan saja saya memimpin. Itu bisa terjadi seperti itu. Oleh karena itu kita harus waspada. Persatuan dan kesatuan bangsa itu nomor satu. Sejarah telah menyatakan itu. Demikian, kemudian yang kenapa zaman dulu kok saya tahu-tahu tanda tangan. Saya tanda tangan itu karena saya anti terhadap IKN. Saya tidak setuju IKN. Tapi kalau mau membangun di Kalimantan Timur, ya monggo silahkan membangun. Tapi ojo memindahkan ibu kota negara. Karena itu sangat berbahaya, macam-macam dah alasannya. Tetapi tambahan alasan dari saya yang mungkin belum sampai ke masyarakat, yaitu masalah sejarah, kesejarahan lahirnya NKRI, terjadinya proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, lahirnya Undang-Undang Dasar 45, lahirnya Pancasila, 18 Agustus tahun 45 di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu semuanya terjadi di mana? Itu di Jakarta. Ini mau dihilangkan. Penghilangan sejarah itu adalah kekuasaan sekarang ini. Ini banyak menghilangkan sejarah, merubah sejarah untuk kepentingannya sendiri, termasuk sejarah tahun 1965-66, di mana PKI malah dijadikan korban katanya. Itu keputusan apa? Sejarah dirubah. Siapa yang bisa merubah sejarah? Dari dulu yang bisa merubah sejarah itu adalah penjajah. Belanda menjajah Indonesia, sejarah Indonesia, zaman Majapahit dan sebagainya itu dirubah oleh Belanda. Belanda merubah itu. Pahlawan-pahlawan revolusi kita dirubah sejarahnya oleh Belanda, sang penjajah. Begitu. Jadi yang suka merubah sejarah itu adalah penjajah. Penjajah siapa kalau itu terjadi di Indonesia? Ya penjajahnya rakyat. Penjajahnya rakyat. Kita ingat Sumpah Pemuda. Yang pertama kali pemuda Indonesia, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Itu tanah air. Nomor 2, berbangsa satu, bangsa Indonesia, bangsa. Nomor 3, bahasa persatuan. 3 poin ini untuk Indonesia ke depan harus terjadi. Yaitu apa? Kita amankan yang namanya tanah air. Jangan seperti sekarang, tanah air dijual, digadaikan. Ini yang terjadi, itu daftarnya ada pada beliau. Ada semuanya. 400 pulau sudah terjual dan sebagainya.
4.000 malahan pulau sudah terjual dan sebagainya. Siapa yang menjual itu? Itu yang harus digugurkan, yang harus dihilangkan segera. Karena kalau tidak, tanah air kita yang merdeka ini akhirnya tetap dikuasai oleh asing. Ya, gampangnya tuh seperti itu. Pikiran gampang kita itu seperti itu. Persatuan dan kesatuan bangsa. Bangsa Indonesia. Bangsa itu terdiri dari apa? Rakyat. Jadi rakyatlah yang paling berjasa untuk kemerdekaan kita. Karena sebelum negara ini lahir, bangsa ini sudah lahir dulu. Oleh karena itu, negara kita dilahirkan pada tanggal 18 Agustus tahun 45 oleh Undang-Undang Dasar 45 yang asli pada saat itu. Negaranya adalah negara bangsa, nation state, bukan corporate state. Sekarang dirubah oleh mereka menjadi corporate state. Ini utama. Makanya saya langsung, wah begitu ini ada permintaan, langsung saya tanda tangan, saya kirim. Nah itu, Masya Allah. Ya demikian ya. Kemudian ini masalah IKN. Tanah air sudah tadi ya. Tanah air kita ini dijual, digadekan. Rakyat itu malah harus dipinggirkan, diusir, akan di bulldozer itu oleh pemerintah. Ya Allah, pemerintah kok tidak membela rakyat tapi malah membulldozer rakyat itu. Pemerintah koyo apa? Yang begitu tidak perlu dilanjutkan, itu harus segera diselesaikan ya. Kemudian kesejarahan ini sudah tadi saya jelaskan. Kemudian ini tentang pengamanan intelijen. Hati-hati sekarang ini. Harusnya pemerintah itu mencegah kalau ada asing yang masuk itu harus dicek. Tapi ini kok mudah, tanpa surat, tanpa apa, masuk dengan mudah, terus pergi, terus malah disiapkan KTP. Jadi sekarang itu ada berapa juta KTP yang kita nggak tahu itu siapa sebenarnya yang pegang. Dan itu sudah terlaksana. Ini sangat berbahaya bagi keamanan kita. Nah, ini yang harus kami sampaikan, tekankan kepada TNI dan Polri. Nanti saya mohon izin pada pimpinan 100 ini, kita kalau perlu kita datangi Panglima TNI, kita datangi Kapolri, dan kita sampaikan kepada beliau supaya mereka itu jangan jadi anteknya penguasa, tetapi beliau adalah anteknya rakyat Indonesia. Ini penting. Kemudian yang lebih lagi ya sebetulnya, sebelum saya hal yang sangat penting nanti, bahwa amandemen itu pada waktu itu sebetulnya bukan keinginan rakyat, tapi itu keinginan dari asing untuk menjajah dengan penjajahan gaya baru ke Indonesia. Makanya itu dilaksanakan
sebetulnya itu bukan haknya mau posisi pada saat itu apa yang ini yang bergerak pada waktu itu ingin hal yang baru itu namanya reformasi. Yaitu di reformasi itu sebetulnya tujuannya untuk amandemen itu belum ada. Tapi awal dari reformasi itu adalah anti KKN. Anti KKN. Tetapi kenapa tiba-tiba itu dimanfaatkan oleh asing, terutama Barat pada saat itu. Itu memasukkan untuk merubah itu. Pancasila dirubah jadi liberalisme, kapitalisme, dan individualisme. Oleh karena itu, sekarang ini yang terjadi bukan Indonesia sebagai negara nasional, nation state, tetapi kemudian dirubah menjadi corporate state. Ini yang sangat berbahaya. Oleh karena itu kita kembali ke sana. Khusus yang kita hadapi sekarang itu adalah pemilu, terutama pilpres yang akan datang. Kalau pilpres itu dilaksanakan tidak jujur, tidak adil, tidak langsung dengan baik, maka sebetulnya itu bukan demokrasi yang kita inginkan, dan itu akan terjadi. Terjadinya oleh siapa? Oleh kekuasaan. Oleh kekuasaan. Oleh karena itu, tadi yang disampaikan, kalau kita ini punya hajat menurunkan tadi itu kelompok pengusaha penguasa sekarang ini lewat MPR, lewat DPR, kelihatannya angel banget, dan ini cukup lama. Oleh karena itu, marilah kita semua sadarkan teman kita, sadarkan kolega kita, sadarkan teman-teman semua seperjuangan. Ini untuk itu harus segera dilaksanakan sebelum pemilu ini harus sudah terlaksana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu semuanya bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan jabatan, tetapi itu adalah untuk kepentingan negara, bangsa, tanah air, dan seluruh rakyat Indonesia. Ya, demikian saya rasa cukup dari saya. Saya mohon maaf apabila tutur kata saya kurang berkenan. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali merdeka tetap merdeka. Bapak TNI Purnawirawan, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, ya, semua jenderal-jenderal kita suaranya sama. Dari kemarin ada Bapak Letjen Slamet Subianto, ada Bapak Soeharto, ada Bapak Sunarko, ada Letjen Yayat dari Bandung, ya. Kemudian ada Pak Dedi, semua sama. Jadi mau kita dipimpin oleh jenderal-jenderal kita dalam revolusi. Dan beliau menganjurkan sebelum pemilu. Jadi kita harus konsisten ya. Nanti pada saatnya beliau minta untuk segera turun, harus mendampingi. Karena penandatangan petisi 100 ini sudah bukan 100 lagi, ribuan, dan mereka akan turun. Tentu kita semua juga akan memimpin. Baik, saya tahu yang ditunggu-tunggu adalah Bapak provokator dari Bandung nih. Bapak Rizal Maria, ya. Tapi sebelumnya ini kita kepengen dengar suara dari BEM yang sudah hadir. Mbak Adam, kami persilakan.
Yuk, silakan. Cek, suara saya jelas, Bapak Ibu. Alhamdulillah kalau jelas, karena yang tidak jelas hanyalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, perkenalkan saya Adam, saya dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan pada sore hari ini saya pun punya kemarahan yang sama dan keresahan yang sama akan kondisi demokrasi, akan kondisi keadilan, dan akan kondisi kesejahteraan di Republik Indonesia saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kita melihat hari ini bagaimana kekuasaan telah berkhianat kepada rakyatnya. Kita melihat hari ini bagaimana kekuasaan digunakan untuk menguntungkan dan mengenyangkan segelintir orang. Adanya rekayasa konstitusi oleh oligarki kekuasaan, adanya kapitalisasi dan komersialisasi pendidikan, adanya perbudakan modern lewat undang-undang cipta kerja, adanya eksploitasi sumber daya alam yang masif, adanya perampasan hak tanah yang mungkin saudara-saudara kita di Rempang, saudara-saudara kita di Wadas lebih memahami perasaan tersebut. Sepakat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian? Maka dari itu saya ingin sampaikan bahwa pemuda hari ini kehilangan keteladanan. Pemuda hari ini tidak tahu ingin meneladani siapa, karena pemimpin-pemimpin bangsa juga tidak ingin memberikan keteladanan kepada para pemuda lewat serangkaian pengkhianatan yang dilakukan oleh kekuasaan kepada rakyatnya. Ini kondisi sangat miris sekali. Ini kondisi sangat genting sekali untuk kita diam, untuk kita tidak melawan dengan segenggam tangan kita. Dan kita sudah melihat bagaimana kekuasaan hari ini begitu menggebu-gebu untuk meneruskan kekuasaannya lewat politik dinasti. Kekuasaan hari ini begitu menindas rakyat-rakyatnya dengan serangkaian undang-undang yang bahkan tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna. Dan kekuasaan hari ini telah mencapai pada puncak pengkhianatannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, maka kalau kita merujuk bagaimana demokrasi mati, karya Daniel Ziblatt dan juga Stephen Levitsky, kita mengetahui bahwa otoritarianisme atau gaya-gaya otoriter ala Orde Baru itu hadir kembali ketika pemerintahan tidak menggunakan dan tidak memiliki komitmen terhadap aturan-aturan demokratis. Dan inilah yang kita lihat hari ini. Sepakat Bapak Ibu sekalian? Kita melihat orde paling baru hari ini. Kita melihat orde baru yang kembali terlihat dan tercermin lewat pemerintahan Joko Widodo. Dan hari ini kita sama-sama memiliki keresahan dan kita juga punya kemarahan bahwa pemakzulan Joko Widodo adalah bahasa universal yang mudah dipahami, bahwa pengkhianatan kekuasaan itu benar-benar terjadi hari ini, detik ini, lewat serangkaian pengkhianatan yang dilakukan atas rakyat dan kita semua. Hidup rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Semoga kemarahan dan keresahan kita hari ini bisa terus terawat hingga kita mampu untuk mengembalikan esensi bagaimana demokrasi itu benar-benar dijalankan dan bagaimana demokrasi menghasilkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adam, semoga orasi Mas Adam dilihat oleh Gibran. Jadi sebelum Mas Rizal, kita ini iri sama Mas Rizal nih. Kalau kita bikin tulisan, mungkin sehari 2 hari nggak selesai-selesai. Beliau sehari bisa menyelesaikan 5 tulisan dan semuanya untuk berjuang mengedukasi rakyat. Ya. Dan insya Allah beliau akan menyampaikan orasinya. Tetapi setelah ini kami mohon Bapak, ada tamu istimewa kita, ada Bapak Kirzin, ada mungkin tadi Pak
Masih ada ya? Pak Mukodas ya. Dan sebelum nanti tentu diakhiri oleh Bapak Sukri Fadoli, kami silakan. Masih ada Brigjen ya? Brigjen Santosa ya dari GBM ya. Baik, kami silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Yang saya hormati Kiai Sukri Fadoli, Bang Edi, Pak Jenderal Tiasno, ya ini komandan acara kita, Pak Mursalin, Bang Marwan, dan Prof. Irzin, Brigjen Santosa, serta Bapak Ibu seiman seperjuangan. Alhamdulillah kita berkumpul, mudah-mudahan berkumpul kita ada dalam rahmat, barokah, maghfirah, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi kita sholat pasti diusahakan berjamaah. Sholat berjamaah ada imam yang benar harus diikuti oleh makmum. Tapi kalau imamnya tidak benar, imamnya batal, maka harus satu ditegur oleh makmum. Kedua, kalau tidak mau ditegur dan tidak bisa ditegur, maka imam harus diganti. Imam batal harus dikudeta. Menurut agama, itu agama. Aturan agama begitu. Kalau tidak, dosa semua. Imam batal, kita terus saja memakmumi. Batal semuanya, dosa. Jadi imam negara kita sudah batal belum? Batal. Ganti bahasanya, makzulkan, tumbangkan, gulingkan. Nah, pokoknya lengserkan, apapun namanya, intinya adalah harus diganti. Karena penyakit bangsa, penyakit negara, penyakit kehidupan rakyat Indonesia itu karena Jokowi. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu skeptis terhadap kemungkinan itu. Ingat, Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau ajal tiba, tidak bisa diperlambat, tidak bisa dipercepat. Ada waktunya. Dan waktunya sudah tiba, insya Allah, saudara-saudara sekalian. Ajal bukan hanya mati, tapi sa'ah berkuasa juga adalah ajal. Dan ketika itu ada, ketika itu tiba, tidak bisa menahan, menunda. Insya Allah. Kenapa begitu? Karena memang pemimpin ini, Jokowi ini bukan ahlinya di bidang kenegaraan. Bukan ahli. Rusak bangsa, rusak negara ini karena bukan ahli. Walikuli syai'in ahlun. Oh ya. Bahwa segala sesuatu itu harus ahli. Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantaziri sa'ah. Kalau kepemimpinan diberikan kepada bukan ahlinya, tunggulah saat kehancurannya. Kita sekarang ini hancur lebur di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang hukum, di bidang budaya, di bidang agama juga termasuk di dalamnya. Hancur-hancuran kita ini.
Karena pemimpin tidak ahli pada bidangnya. Oleh karena itu, maka kita makzulkan, kita tumbangkan, kita gulingkan, kita ganti segera. Dari mana kekuatannya? Kekuatannya pada rakyat. Kekuatan rakyat dalam bahasa politik namanya people power. Kita semua harus bersama-sama bergandeng tangan, bersama-sama bergerak, bersama-sama bersatu melangkahkan kaki, bahkan berlari menuju tekanan agar Jokowi mundur, tekanan kepada mereka-mereka yang punya kompetensi untuk memundurkan Jokowi, mundur atau dimundurkan. Pilihannya hanya itu. Tapi kekuatannya di mana? Kekuatan rakyat. Nggak bisa kita percayakan begitu saja, nggak bisa. Nggak bisa. Kita sendiri yang harus berbuat. Kita juga yang harus bergerak. Jadi bersama mahasiswa, bersama buruh, bersama mama, bersama aktivis, cendekiawan, ulama, santri, hayu bareng-bareng kita bergerak. Purnawirawan, para jenderal, perwira menengah, bahkan prajurit yang punya jiwa sama ingin memperbaiki negara, hayu bareng-bareng. Jenderal siap mengomando. Siap. Ya. Allahu Akbar. Teman-teman purnawirawan, jenderal-jenderal lain siap mengomando juga. Semua ini konstitusional, saudara-saudara sekalian. Masyarakat bergerak, masyarakat menekan, masyarakat meminta presiden diganti, presiden dimaksulkan, presiden digulingkan, presiden ditumbangkan. Itu ada aturannya dalam konstitusi. Insya Allah gak ada masalah. Mau disebut makar yang begitu? Tidak. Kalau mau disebut juga makar, tidak apa-apa. Panjang, kita punya keyakinan terhadap aturan tersebut. Selanjutnya, poin penting lain, rezim ini korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi jelas, sudahlah tidak perlu kita urai lagi. Dalam buku kita juga banyak aturan yang dilanggar. Kolusi jelas, para pengusaha juga ada di sana. Nepotisme ini sekarang juga semakin jelas, semakin nampak. Kemarin di Jogja ada aksi melawan penistaan, penghinaan terhadap daerah istimewa Yogyakarta oleh Ade Armando, oleh kader PSI. PSI itu motonya tegak lurus Jokowi. PSI itu mengembangkan Jokowisme. Tahu tidak Jokowisme? Nggak tahu kita juga apa itu. Itu doktrinnya PSI yang ketua umumnya Kaisang Pangarep bin Jokowi. Jokowisme itu mungkin isme yang sama dengan Firaunisme. Ana Robukumul Allah, aku Tuhan yang paling tinggi.
atau Namrudisme. Namrud itu raja pelanga-pelongo. Ketika Ibrahim mengajukan argumen cerdas, tidak bisa dibantah, tapi dia menguasai hukum. Ibrahim tetap dihukum, bakar. Tapi Allah berpihak pada pembela kebenaran. Kulna ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Allah akan ikut campur. Allah akan menolong pembelanya. Ibrahim selamat. Namrud celaka, tragis lagi. Dalam buku Albani, ahli hadis, dia termasuk menulis karena nyamuk. Satu nyamuk masuk ke kepalanya, dipukul-pukul sendiri sampai mati. Allah menurunkan azab. Nah, maksudnya begini Bapak Ibu yang saya hormati, ketika tegak lurus Jokowisme, yang Firaunisme, Namrudisme, dan nepotisme, maka nepotisme adalah satu tindakan kriminal. Jadi Jokowi dengan Iriana, dengan Paman Usman, bukan Paman Usmannya paguyuban masyarakat Ngayogyakarta, apa itu ya, Sinambung, keistimewaan, bukan, itu juga Paman Usman. Tapi Paman Usman di sini Anwar Usman, ada Kaisang, ada Bobi Nasution. Ini kekuasaan negara. Negara dikuasai oleh keluarga, bapak-bapak, ibu-ibu. Artinya apa? Kejahatan itu. Maka sebenarnya negara ini dikuasai oleh para penjahat yang ingin kekuasaan dipegang oleh keluarga. Maka aturan menegaskan nepotisme hukumannya penjara 2 tahun sampai 12 tahun. Jadi Jokowi, Iriana, Bobi Nasution, Kaisang, Gibran, itu bisa kita penjarakan, saudara-saudara sekalian. Allah. Aturannya jelas, pasal 22 Undang-Undang 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN. Nepotisme adalah kejahatan. Jadi, hayu turunkan Jokowi, makzulkan Jokowi, tumbangkan Jokowi, gulingkan Jokowi, dan penjarakan keluarga Jokowi. Insya Allah, Allah bersama kita. Nasrun minallah, pertolongan itu datang dari Allah. Wa fathun qarib, kemenangan sudah dekat. Hayo ribut kemenangan. Jogja membuat sejarah. Jogja pernah membuat sejarah pula. Saat ini hayu gelorakan dari Yogyakarta. Yogyakarta pernah jadi ibu kota negara. Siliwangi dari Jawa Barat hijrah juga ke Yogyakarta. Setelah itu merdeka, kemerdekaan bisa kita pertahankan dari berbagai penjajah yang ingin kembali menjajah negeri ini. Yogyakarta kota kemenangan. Yogyakarta kota perjuangan. Kita akan Allahu Akbar. 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 Merdeka. Merdeka. Belum merdeka. Belum merdeka. Hayu kita merdekakan negeri ini dari penjajah, korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Insya Allah sukses perjuangan kita. Bismillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pejuang, kita harus yakin bahwa kita dan Bang Rizal ya bukan sedang menjelek-jelekan, tapi memaparkan bagaimana kejelekan dan kejahatan supaya kita tahu bahwa imam itu sudah batal, harus ditarik. Kalau tidak kita berdosa semua. Ini yang sampaikan beliau. Ini menjadi kewajiban kita semua. Takbir. Allahu Akbar. Imamnya udah kentut. Imamnya udah kentut. Hah? Baunya sudah kemana-mana. Udah kentut. Bukan, imam udah bukan kentut. Imam berak di celana, mencret. Baik. Kita mohon koreksi dari tamu istimewa kita yang hadir ya. Mungkin Bapak Prof. Habib Kirzin untuk menyampaikan, dan nanti sabar 1-2 dari Bapak Ibu-ibu untuk menyampaikan pertanyaan atau pernyataannya. Silakan. Saya dapat juga tadi. Iya, saya kopinya. Iya. Mantap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah diskusi publik petisi 100 rakyat menuntut pemakzulan Jokowi segera. Izinkan saya menghibur panjenengan semua dengan sebuah puisi. Rakyat menuntut pemakzulan Jokowi. Hari ini Forum Komunikasi menggelar diskusi di gedung PDHI. Rakyat menuntut pemakzulan Jokowi. Jokowi Presiden RI. Rakyat menuntut pemakzulan Jokowi. Jokowi membangun politik dinasti. Janji-janji Jokowi banyak yang tidak ditepati. Jokowi kesana dan kemari, cawe-cawe dalam pemilu untuk negeri. Pemilu bisa luber jurdil jika tanpa Jokowi. Jokowi melanggar sumpah jabatan untuk bertindak adil dalam menyelenggarakan pemerintahan. Tanpa tebang pilih lawan, tanpa pilih kasih kawan. Jokowi membuat peraturan-peraturan yang melanggar konstitusi, mengakibatkan kekacauan penyelenggaraan pemerintahan RI. Jokowi tidak menepati janji penguatan KPK sebagai institusi ujung tombak pemberantasan korupsi. Jokowi tidak menepati janji menindak mereka yang telah terindikasi melakukan korupsi. Jokowi membuat undang-undang dan peraturan yang menguntungkan kroni, semisal UU Cipta Kerja dan UU IKN beserta revisi. Jokowi membuka lebar-lebar pintu bagi perusahaan dan sumber daya asing Cina ke sini untuk mengeruk kekayaan negeri tanpa henti, memiskinkan anak negeri, menyengsarakan generasi demi generasi. Pelanggaran Jokowi makin menjadi-jadi. 4 hal dimatikan secara legal di era Jokowi: KPK, DPR, kebebasan sipil, dan Mahkamah Konstitusi. Tanpa pemakzulan Jokowi, bagaimana masa depan negeri ini? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tinggal satu lagi, Bapak Brigjen Santoso.
Cukup. Baik, mungkin Pak Kiai Haji Sukri Fadoli mungkin mengakhiri dari Ibu-ibu. Oh iya, lupa. Kami berikan pada hadirin. Ada yang bertanya, ibu-ibu, atau memberikan pernyataan? Satu ibu-ibu, satu bapak-bapak. Menyampaikan. Oh, Pak Bang Hendi. Saya silakan, Mbak. Ada Pak Muslih. Pak Muslih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muslih, pensiunan, umur sudah sangat tua, 84 tahun atau 86,5 tahun Hijriah, Masehi 84 tahun. Alhamdulillah masih sehat dan bersemangat. Semangat tidak mundur walaupun usia mungkin sudah sangat mundur. Pertama, masalah pemakzulan Jokowi. Saya sangat setuju. Dekat. Semuanya ini. Enggak didengar, agak dekat. Mic-nya didekatin terus ya. Saya sangat setuju dan mendukung. Hanya saja kelihatannya mungkin agak sulit karena tinggal waktu sekitar 2 bulan toh sudah ganti. Prosesnya gimana? Kalau ada silahkan bikin jadwal dan langkah-langkah yang jelas. Kemudian tuntutannya juga jelas sebagaimana tuntutan kemarin terhadap MK oleh para penuntut itu. Jadi dasar-dasarnya juridisnya yang tertib semuanya ada. Terima kasih. Kemudian masalah sebutan Undang-Undang Dasar 45 itu menurut saya salah kalau sekarang disebut Undang-Undang 45. Sekarang ini Undang-Undang 2002 atau Undang-Undang 99 sampai 2002. Jadi tidak benar disebut Undang-Undang 1945. Salah itu. MPR ini nanti bisa dibaca di saya sudah kirim ke Pak Diasno. Kemudian yang kedua, kami minta gimana usul kita secara gas sikap terhadap sikap DPR RI khususnya terhadap Kepres 1722 tentang pelanggaran APBN yang berdasarkan Kepres. Kemudian satu masalah yaitu gaya hidup yang mewah di kalangan para menteri. Saya hanya ada satu contoh saja. Menteri Agama dalam waktu 11 bulan kekayaannya lipat 11 dari 1 miliar menjadi 11 miliar. Ini menurut saya ada dua kemungkinan kesalahan. Kalau tidak korup, yang kedua salah pengaturan pembayaran gaji. Masuk gaji 1 miliar. Yang ketiga, masalah deislamisasi. Pertama, masalah radikal. Menurut saya, semua filosof dan filsafat itu mesti radikal. Jadi penulisan radikal itu sebenarnya tidak salah. Bahkan keharusan bagi seorang filosof atau seorang ahli filsafat. Pemikirannya terus sampai seakar-akarnya, sedalam-dalamnya, sedetil-detilnya. Itulah arti radikal, yaitu akar. Jadi seakar-akarnya. Jadi filosof pasti radikal. Yang menyalahkan radikal godok. Kemudian intoleran itu harus ada kriterianya. Jangan menuduh intoleran tapi tidak ada kriteria. Kriteria itu jelas. Kalau melanggar hukum ya tindak secara hukum, kalau tidak melanggar hukum ya biar aja. Intoleran secara batin atau intoleran yang tidak mengganggu orang juga mungkin nggak masalah. Kemudian yang ketiga, politik identitas. Ini kesalahan umum dan kesalahan dan kegoblokan orang-orang. Apa itu identitas? Identitas itu punya ciri khusus. Semua undang-undang dasar, undang-undang kepartaian, semua partai itu harus punya ciri-ciri tertentu, ciri-ciri khusus. Artinya harus punya identitas tertentu. Lalu ada KTP itu kartu identitas, kata lainnya. Loh, uang keharusan dimiliki seluruh rakyat kok disalahkan. Jadi nyalakan identitas atau politik identitas itu juga salah dan goblok. Yang keempat, pertanyaan saja secara singkat. Ini berkaitan dengan coblosan. Coblosan dengan kartu, dengan kertas itu mungkin biayanya banyak sekali. Bagaimana, apakah mungkin diusahakan agar pencoblosan atau pemilihan presiden dan DPR itu seperti di Amerika, cukup dengan digitalisasi paget knop yang bisa diketahui oleh seluruh rakyat, bisa dicek sehingga tidak bisa dimanipulasi oleh pusat apa itu namanya, pusat pemilihan itu. Yang terakhir, khusus untuk apa ini, itu yang tadi kembali ke
petisi itu kurang rinci, jadi saya maafin ini kurang rinci. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita catat dulu nanti dari Zoom kita. Mungkin terakhir masih ada dari ibu-ibu ya. Bu Dewi ya, Bu Dewi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, mendengar apa yang bapak-bapak sampaikan tadi, rasanya gemes, gitu. Kalau dalam Islam, ya, semua cara itu dihalalkan. Mungkin Jokowi sudah saya cegat karena rumah saya tetangganya Jokowi. Tapi kan saya harus mengikuti aturan agama, tidak menghalalkan segala cara. Ada gemes, tapi ada tangis, Bapak Ibu. Ya, kita bayangkan bagaimana kalau Jokowi dan kroni-kroninya tetap berkuasa, akankah anak cucu kita seperti ini jadi budak di negeri ini? Akankah Uighur Palestina terjadi di negara ini ketika Jokowi dan kroni-kroninya berkuasa di negara ini? Maka tidak ada kata lain, pulangkan Jokowi ke Solo segera. Yang teroris, yang radikal bukan pejuang-pejuang Islam, tapi yang teroris, yang radikal Jokowi dan kroni-kroninya. Itu yang menyengsarakan rakyat. Itu yang harus dihukum, bukan umat Islam. Belum apa-apa sudah ditembak. Jokowi jual 4.000 pulau. Jokowi membohongi rakyat. Maka saya mohon, kita tidak hanya pertemuan-pertemuan. Sekarang saya mohon kepada bapak-bapak, kepada Jenderal Tiasno, kepada Kang Edi, dan kepada yang lain, pimpin kami untuk segera melakukan gerakan. Kami mama siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya. Semoga segera jadi tetangga ibu kembali ya, nanti ibu yang didik. Mungkin terakhir Pak Khotibul Umam. Hah? Siapa? Oh Pak Waki. Oh ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zuhud. Saya manusia 3 zaman di sini. 3 periode saya tahu persis. 65 saya sudah berumur 22 tahun, Pak. Dari 3 rezim ini yang paling bobrok, ini rezim sekarang ini. Ini rezim reformis, ini yang gara-gara reformis. Yang membuat bobrok negara ini karena reformis. Bukan kita. Mereka hanya menikmati. Pemerintah sekarang ini hanya menikmati kerja dari reformis. Sekarang ini institusi, konstitusi tidak ada artinya, Pak. Kalau kita mau bergerak, Pak, tidak usah lewat konstitusi. Konstitusi sudah pasti sekarang. Sudah bisu mereka sekarang ini. Semua sudah makan uang. Eksekutif, legislatif, yudikatif, dan cabang-cabangnya sudah dipingkem. Kita banyak munafik sekarang ini. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 tidak ada sekarang. Undang-Undang Dasar 45 sudah bubar. Artinya negara kita sudah bubar sebetulnya secara institusional. Kita mau apa? Kalau kita mau mencoba menjaga dengan konstitusi, kalau bisa, satu-satunya adalah people power. Saya dari Front Anti Komunis. Saya tahu persis. Ini ulah komunis ini paling utama yang menggerakkan ini. Contohnya kita menjadi budaknya Cina. Cina sumbernya komunis. Ini yang membuat sebetulnya inti utamanya itu komunis.
bukan siapa-siapa. Kenapa kita tidak berani untuk melawan komunis, tidak berani melawan Cina? Hancurkan saja rakyat Indonesia ini yang tanahnya diduduki oleh Cina, pengusaha Cina. Berontak, rebut daerah itu dengan kekerasan. Memang sekarang ini TNI Polri pun yang sebetulnya sangat kita harapkan sekarang mandul sekarang ini. Sebenarnya siapa yang paling cocok untuk ada di mana adalah TNI dan Polri. Sekarang tidak bergerak, semuanya berbicara di belakang meja, tidak pernah berada di depan. Contoh, kalau ada demonstrasi, apa yang dilakukan oleh TNI dan Polri? Tidak ada. Justru rakyat ini yang sangat kasihan. Mereka lupa mereka itu berasal dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, dibiayai oleh rakyat. Mereka lupa itu, Pak. Saya mengingatkan saja, monggo Pak Tiasno, korps penjenengan perlu diingatkan, Pak. Saya rakyat kecil yang tidak merasakan sekarang ini TNI ada di depan, boten. Saya melihat penderitaan yang ada sekarang ini, kok diem saja. Oleh karena itu, yang kita tuntut, kita harapkan. Kalau kita cuma ngomong begini aja, tidak ada hasilnya. Sampai pemilu yang akan datang, tidak ada hasilnya. Yang paling bergerak sekarang adalah people power. Jatuhkan presiden sebelum pemilihan umum, harus digeser. Baik, Pak. Tolong, harus digeser sebelum pemilihan umum. Bapak teriak people power 3 kali biar diikuti para hadirin. People power, people power, people power. Baik, silakan. Monggo. People power. Iya. People power. People power. People power. People power. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi luar biasa, Pak. Ya, dan Bu Dewi tadi Pak Tiasno sudah minta dipimpin dan sudah didengar sama Pak Tiasno. Pak Tiasno langsung menanyakan kepada saya, kapan Surabaya? Ya, Surabaya ini tepat pelopor ya, apa merdeka atau mati ya. Nanti kita akan segera minta Prof. Doni, Prof. Prof. Daniel di Surabaya segera menyiapkan, dan kalau perlu kita semua di Jogja berangkat naik kereta api penuhin ke Surabaya. Ya, baik. Kami mohon Pak Kiai untuk menutup, Pak Sukri. Iya, tapi penutup dulu baru nanti doa. Langsung Pak izin. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pejuang bangsa, kita syukuri segala aktivitas yang telah kita laksanakan pada siang hingga sore hari ini. Harapan dan doa kita bersama, mudah-mudahan perjalanan kita menuju ke tempat ini mendapat ridho ilahi, dan segala apa yang kita lakukan di sini menjadi bekal perjuangan kita pada hari-hari yang akan datang demi kemaslahatan bangsa, umat, dan negara. Untuk itu sebagai akhir mari kita berdoa bersama-sama. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Subhanal aliyyil a'lal wahhab, subhanal aliyyil a'lal wahhab, subhanal aliyyil a'lal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih biladina, Allahumma asli baladina Indonesia, Allahumma asli baladina Indonesia, Allahumma asli sukana Indonesia. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma ansur man nasruddin wa khdhul man khadalal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, saya kira momen terakhir terpenting ada Pak Tiasno, ada Pak Kiai masih, ada Pak Gizin. Kita foto bersama di depan sebagai bukti bahwa kita pernah melakukan deklarasi untuk pendukungan terhadap pemakzulan Jokowi. Mungkin ibu-ibu di bawah semua ya, yang bapak kalau mau di atas. Pak Sukri, kami aturi Pak Sukri. Ya, kemudian setelah itu menandatangani